wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10E kelompok 4 akan membuat tugas video bab 3 bahasa Indonesia, yaitu menyusuri nilai dalam cerita lintasan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Syifa Aulia Rahman, Saya Kesha Malaika, saya Sanggup Main. saya Adila Nania. Saya Muhammad Zulkarnain. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Nah, yang pertama ada hikayat. Hikayat ialah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang bercerita undang-undang dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Kata hikayat diturunkan dari kata Arab, yaitu haka, yang memiliki arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Karakteristik hikayat. 1. Istana sentris, ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya. 2. Pralogis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum fantasi. 3. Menggunakan kata arkais, kata kuno. Contoh: Hatta, Syahdan, Sahidul, Hikayat, Konon, dan lain-lain. 4. Tidak diketahui nama pengarangnya atau dapat disebut anonim. 5. Hikayat bercerita tentang tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan layaknya cerita superhero yang dapat disebut sebagai tokoh sakti. 6. Sartati suatu hikayat bisa memiliki kemiripan dengan hikayat dan lainnya dari penulisan sampai tokohnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hikayat. Hikayat ada beberapa jenis. Yang pertama ada hikayat jenis rekaan. Hikayat jenis rekaan merupakan cerita yang bersifat imajinasi atau fantasi. Salah satu contoh dari hikayat ini adalah hikayat si miskin. Yang kedua ada hikayat jenis sejarah. Hikayat jenis sejarah ini merupakan suatu karya sastra lama Melayu. Nah, salah satu contoh dari hikayat sejarah adalah hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, yang ketiga ada hikayat jenis biografi. Hikayat jenis biografi ini mengisahkan tentang kehidupan seseorang, pemikiran, ataupun kontribusi individu tersebut. Salah satu contoh dari hikayat ini adalah hikayat 1001 Malam. Nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu bisa kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita. Baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun yang diuraikan dari ucapan-ucapan tokoh. Nilai-nilai hikayat itu dibagi menjadi 4. Ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nah, selanjutnya adalah perbedaan hikayat dan cerpen. Hikayat dan cerpen memang sama-sama cerita naratif yang berupa fiksi, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan kondisi sosial dan budaya pada saat cerita tersebut dibuat. Berikut beberapa perbedaan hikayat dan cerpen. Yang pertama, tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya, sedangkan cerpen lebih variatif mengambil tokoh pada cerita. Lanjut, yang kedua adalah alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju, berbeda dengan cerpen yang memiliki alur lebih variatif seperti alur mundur, maju, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang penceritaan pun berbeda antara hikayat dan cerpen. Hikayat menggunakan sudut pandang orang ketiga atau orang yang menceritakan, sedangkan cerpen menggunakan sudut pandang yang lebih beragam. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari luar, seperti religi agama, adat istiadat, latar belakang, sosial budaya, dan silsilah. Lalu kalau unsur intrinsik itu elemen-elemen atau komponen-komponen sastra yang ada di dalam hikayat itu sendiri, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur latar, amanat, dan sudut pandang. Unsur hikayat mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal cerita atau ringkasan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi ringkasan peristiwa. Kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat dalam hikayat. Yang ketiga ada komplikasi. Adalah urutan kejadian yang mengaitkan sebab dan akibat dan mengarah pada puncak masalah. Nah, selanjutnya adalah struktur hikayat. Tadi sudah dijelaskan 3 struktur hikayat yang dijelaskan oleh Salva. Lanjut, saya akan menjelaskan kembali tentang struktur
hikayat. Nah, struktur hikayat yang selanjutnya yang sudah dijelaskan oleh Salva adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh dalam cerita. Lanjut adalah koda, atau bagian ini merupakan bagian yang terakhir dalam hikayat. Koda merupakan bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan, nilai, dan hikmah yang bisa diambil dalam cerita. Koda juga berisi pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada majas-majas yang terdapat dalam hikayat. Yang pertama ada antonomasia, personifikasi, hiperbola, metafora, dan simile. Langkah-langkah meringkas hikayat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam meringkas hikayat adalah 1. Membaca hikayat, 2. Memahami unsur lingvistik, 3. Membaca peristiwa penting, dan 4. Mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri. Sekian pemaparan video dari kami tentang bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.